Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we're from 7 Group, and this occasion we're going to discuss about fruits and seeds. Sebelumnya perkenalkan, nama saya 7 Manalu dengan NIM 21031, 041 dan dua rekan saya, Windy Junianda dan Zakia Yuwina Putri. Yang pertama kita akan bahas fruit formation and morphology. The pericarp has 3 layers. They are outermost layer pericarp, mid layer mesocarp, and innermost layer endocarp. Almost of us love all types of fruits. However, have you ever thought about how complex the fruits can be? Yes, fruits are of various types with different characteristics and each one with a distinct scientific name. So what your favorite fruit? Mango? But how much do you know about it? Apart from the fact that it's tasty, in this topic we will read more about the various type and characteristic of fruits. So ya teman-teman, hampir semua dari kita kan pastinya suka segala jenis buah. Namun, pernahkah kita memikirkan berapa rumitnya buah-buahan itu? Ya, buah terdiri dari berbagai jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan nama ilmiah yang berbeda pula. Jadi, apa buah favorit kalian? Fruits protect the seed. As you can see, inside the fruit there are seeds. There is seed. This is the primary function of the fruits and not just satisfying your taste buds. But in some fruits, seeds are absent. Examples include grapes. They are parthenocarpic and seedless fruits. Let us now look at the various parts of the fruit in the greater detail. Seperti yang kalian lihat di gambar, di mana buah itu melindungi biji. Biji ada di dalam buah itu kan. Nah, itu fungsi utama buahan yang hanya memuaskan saat memakannya. Tapi di beberapa buah bijinya tidak ada, contohnya tuh anggur, pisang, dan lain-lain. Mereka adalah buah parthenocarpic atau buah tanpa biji. Sekarang mari kita lihat beberapa bagian buah secara lebih rinci. Next, step pericarp. After ripening, the ovarian wall changes into pericarp. Its pericarps may be thick and fleshy or thick and hard or thin and soft. The pericarp has 3 layers. They are outermost layer it calls epicarp, middle layer it calls mesocarp, and innermost layer endocarp. Now we move on to more about the various type of fruits. Di pericarp itu setelah matang dinding akan berubah menjadi pericarp. Dan seperti yang ada di gambar, pericarp itu ada 3, yang mana terdiri dari endocarp, mesocarp, dan exocarp. Pericarp ini mungkin tebal dan berdaging atau tebal dan keras atau tipis dan lunak. Lapisan terluar itu disebut epicarp. Lapisan tengah itu mesocarp dan lapisan terdalam itu endocarp. Untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang beragam jenis buah-buahan, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Windy. Buah semu atau sering juga disebut dengan buah tertutup, yaitu jika buahnya terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Yang artinya menjadi bagian utama dari buah ini adalah lebih besar, menarik perhatian, dan juga sering menjadi bagian atau makan. Yang kedua itu buah sejati adalah buah yang semata-mata atau sebagian besar terbentuk dari bakal buah. Single fruit atau bungal yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu atau lebih. Jika buahnya di satu buah yang memiliki banyak bakal biji. Buah menjemuk yaitu jika buahnya terbentuk dari buah bunga menjemuk. Buah menjemuk juga disebut juga buah kolektif, merupakan tubuh buah yang terbentuk dari kumpulan bunga buah perbungaan. Setiap bunga di perbungaan menghasilkan buah, tetapi jika matang, ia akan menjadi satu masa di mana setiap bunga telah menghasilkan buah sejati.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zakia Yuwina Putri, dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah seeds atau biji. Perkembangan embrio dan biji. Tumbuhan berbiji adalah garis keturunan monofiletik dalam lignofit. Evolusioner utama yang menyatukan kelompok ini adalah benih atau biji. Biji didefinisikan sebagai embrio yang merupakan sporofit diploid yang belum matang berkembang dari zigot, dikelilingi oleh jaringan nutrisi dan diselimuti oleh kulit biji. Embrio umumnya terdiri dari akar yang belum matang yaitu disebut radicula, meristem apikal pucuk yang disebut epikotil, dan satu atau lebih daun biji muda, kotiledon. Daerah peralihan antara akar dan batang disebut hipokotil. Gambar dari morfologi biji, di mana terdapat embrio, endosperm, testa, radicel, punicoscar, open cleft, cleft membrane, inner leaf, epidermal blister, and radicular claw. Bagian-bagian biji. Bagian biji yang pertama adalah kulit biji. Kulit biji atau spermodermis berasal dari bakal biji yang disebut integumentum. Umumnya, kulit biji pada tumbuhan biji tertutup disebut angiospermae yang terdiri dari 2 lapisan. Pada tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae terdapat 3 lapisan kulit biji. Yang kedua adalah umbilical cord atau tali pusar. Tali pusar atau funiculus adalah bagian benih atau biji yang berbentuk tangkai yang menghubungkan benih dengan tuberkulum. Ketika biji sudah masak, biasanya biji akan lepas dari tali pusarnya saja, dan bijinya hanya akan menunjukkan bekas-bekasnya, atau lebih dikenal dengan pusar biji. Yang ketiga, the nucleus of the seed, atau bagian inti benih atau inti biji. Inti biji adalah yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji terdiri dari institusi atau embrio, sprout atau kecambah. Kecambah adalah tumbuhan muda sporofit yang baru berkembang dari tahap embrio di dalam biji. Tunas rumput dalam jangka waktu 150 menit. Kecambah monokotil kiri dan dikotil kanan. Tahap perkembangan ini disebut perkecambahan dan merupakan tahap kritis dalam kehidupan tanaman. Kecambah biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radicula, hipokotil, dan kotiledon. Inilah gambar dari kecambah. Reproduksi pada biji. Yang pertama, angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu angios yang berarti tertutup dan sperma yang berarti biji. Jadi, secara bahasa, angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir semua angiospermae memiliki bunga. Di antara semua tumbuhan tingkat tinggi lainnya, kelompok tumbuhan angiospermae memiliki jenis yang paling banyak, yaitu 300.000 spesies. Tumbuhan dari kelompok ini juga sangat penting bagi manusia maupun hewan, karena merupakan sumber makanan. Organ vegetatif tumbuhan angiospermae meliputi akar, batang, dan daun. Reproduksi angiospermae. Yang pertama, reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat perkembangbiakan vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sama dengan sifat asli induknya. Reproduksi generatif adalah cara perkembangbiakan tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah peleburan gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Selanjutnya adalah siklus reproduksi angiospermae. Gymnospermae. Gymnospermae dalam bahasa Yunani dapat diartikan menjadi 2 kata, yaitu gymnos yang berarti telanjang atau terbuka dan sperma yang berarti biji. Dengan demikian, gymnospermae juga dapat diartikan sebagai tumbuhan dengan biji terbuka. Beberapa spesies gymnospermae memiliki kemampuan untuk menjatuhkan daunnya di musim gugur untuk mempertahankan diri dari kekeringan. Organ reproduksi
pada Gymnospermae disebut kerucut atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka, tidak memiliki bunga. Sporofil terpisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Makrosporofil dan mikrosporofil terletak terpisah. Sel kelamin jantan adalah spermatozoa yang aktif bergerak. Di dalam strobilus jantan terdapat banyak antheridia yang mengandung sel puncal butiran serbuk. Dalam setiap archegonium ada sel induk yang mengalami meiosis untuk membentuk 4 sel haploid, 3 mati dan 1 sel hidup sebagai telur. Archegonium ini bermuara ke dalam satu ruang archegonium. Berikut merupakan siklus dari reproduksi Gymnospermae. Hey, that's all the explanation from our group about fruits and seeds. If there are mistakes, please forgive us. Thank you for your attention, and if there are any question, you can write in the discussion forum or below this video. Thank you for watching, guys.